Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, pada video kali ini masih aplikasi gudang barang masuk dan barang keluar. Kita akan coba menambahkan sebuah fitur yang namanya manajemen user, yang mana si admin dapat menambah user. Ya, kebetulan kan di aplikasi kita ada beberapa hak akses user ya, seperti kasir, gudang, pimpinan. Jadi bagaimana si admin bisa menambahkan kasir gitu ya, kemudian gudang, kemudian pimpinan, sehingga bisa dapat mengakses aplikasi kita. Seperti demo yang bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Nanti kita akan buat seperti ini, yang mana nantinya semua proses itu full Ajax jQuery ya yang kita gunakan tanpa load. Jadi nanti ada statusnya juga. Kalau misalkan nambah user ya seperti ini ya, tambah user gitu ya. Kemudian untuk statusnya itu kita gunakan switch ya, switch on off gitu ya. Jadi kalau misalkan contohnya ini kasir, kita coba login pakai kasir di sini. Misalkan kasir 123. Nah, di sini statusnya aktif karena dia bisa login. Di sini saya nonaktifkan. Nah, jadi user yang aktif tadi kita coba logout, nanti coba login gitu, maka akan muncul notif usernya tidak aktif. Baik ya teman-teman, jadi untuk menonaktifkan sebuah user kita akan gunakan switch on off. Baik teman-teman, gimana? Tertarik? Jangan lupa tonton sampai selesai ya. Teman-teman, adapun langkah pertama yang kita lakukan adalah silakan kita tambahkan sebuah field pada tabel users. Kita lakukan alter, kemudian kita tambahin satu buah field yaitu user aktif untuk ngecek nantinya ketika login apakah usernya aktif atau enggak gitu ya. Kemudian tipe datanya char, lainnya 1, defaultnya 1. Nanti 1 itu menandakan bahwasanya statusnya aktif, kalau 0 itu statusnya tidak aktif. Baik, selanjutnya silakan buka Visual Studio Code-nya, jalankan project-nya seperti biasa ya, login gitu ya. Nanti kita edit sedikit, silakan buka codingan yaitu layout gitu. Kemudian kita akan cari di bagian menunya, kita scroll ke atas. Kita masuk ke bagian level satunya yaitu admin. Jadi untuk manajemen user itu adalah filternya admin gitu ya. Terlebih dahulu ini saya copy aja dulu nav headernya, kemudian saya scroll ke bawah. Di sini saya letakkan di bawah, kemudian di sini saya buat utility misalkan ya. Sebelumnya kita sudah nambahin manajemen backup database, backup db, kita edit sedikit ya. Kemudian kita tambahin menu baru, kita copy yang di atas ya. Di sini kita nanti buat controller namanya users pakai S. Kemudian iconnya kita ganti, ini warnanya kita ganti juga. Di sini nama menunya manajemen user. Oke. Kemudian kalau kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat satu buah controller. Jadi silakan buka terminal. Kita bisa menggunakan perintah seperti ini, php spark make controller. Kemudian kita buat users ya pakai S. Sudah. Selanjutnya kita tambahin model baru, make model, kita buat model user. Oke, sip. Silahkan di hide, kita sembunyikan. Kita akan buat masuk ke controller users. Di sini function indexnya saya akan membuat perintah return view users data. Oke, kayak gini ya. Untuk tampil datanya kita akan menggunakan library Hermawan Data Table ya.
Kemudian saya akan membuat view. Klik kanan new file, users data.php. Oke, kita akan copy yang sudah ada aja. Ini dia di bagian view satuan. Sebenarnya template aja gitu ya. View layoutnya. Ini kita tutup lagi. Saya pastikan yang tadi. Oh maaf, lupa ya. Saya Ctrl A, saya copy. Sip. Kemudian di sini saya buat manajemen user. Untuk subjudulnya manajemen user aja. Untuk datanya, kita akan buat sebuah tabel. Kita akan tiru saja yang sudah ada. Silakan buka yang Hermawan data tabel kemarin yang kita gunakan. Itu ada di bagian barang. Kemudian view data barang ya, yang ini. Sip. Nah ini dia. Ini yang jadi acuan kita. Ini kita copy. Plugin data tabelnya. Oke, kemudian kita lihat di sini. Selanjutnya kita akan ambil yang tabel ini. Sudah. Kemudian kita edit sedikit ya. Di bagian ID-nya kita ganti dengan data user. Di sini untuk kolomnya pertama ID user ya. ID user. Kemudian nama user. Ya, silakan disesuaikan aja. Oke, sudah. Nama user, level, status, dan aksi. Selanjutnya, kita akan buat script di sini. Kemudian gq.ready. Nah, kayak gini. Teman-teman kalau misalkan pengen muncul seperti itu, silakan install aja ekstensi jQuery ya. Kemudian, untuk tampil datanya, kita akan tiru saja yang dari dokumentasi Hermawan data tabelnya. Silakan di googling saja Hermawan data tabel. Kemudian kunjungi ya, seperti ini. Selanjutnya ambil yang saya biasanya menggunakan objek ya. Objek data source. Saya ambil yang source code yang kayak gini. Saya copy yang dari sini. Oke. Saya pastikan seperti ini. Saya copy ya. Kemudian di sini saya buat let data user sama dengan seperti ini. Oke. Kemudian atributnya data user sesuaikan dengan yang ini. Kemudian untuk Ajax-nya saya akan arahkan ke controller users, kemudian list data. Oke. Untuk kolomnya ini, kolomnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ya. Saya tinggalkan 3, 4, 5, 6 ini sudah. Berarti kita cukup manggil ini nomor nantinya. Kemudian di sini fieldnya user ID, kemudian user nama, kemudian level ya, ini fieldnya level nama, kemudian status ya, status, kemudian di sini aksi. Oke, kemudian saya tambahin lagi order ya. Order itu array. Kemudian nantinya di bagian status orderable-nya saya nonaktifkan ya, false. Termasuk juga yang ini orderable false. Kemudian di bagian aksinya saya tambahin width, saya buat aja 20. Di sini untuk statusnya saya ganti 25. Saya kasih lebar kolomnya. Di sini saya kasih 10. Oke, selanjutnya saya akan membuat function baru list data. Oke, saya gunakan if jika ada request Ajax, maka lakukan langkah berikut selanjutnya gitu, langkah selanjutnya. Di sini saya tiru saja. Ambil yang ini saya copy. Oke, kemudian DB connect-nya karena ini data tabelnya bermasalah ya. Jadi kita ambil aja nih
welcome. Bentar, saya ambil ini ya. Ini saya copy use-nya. Saya letakkan di atas. Sudah. Kemudian DB Connect-nya saya ganti dengan kayak gini, config database connect. Kemudian di sini saya tambahin perintah ini tabelnya users, select-nya apa? Ini field-fieldnya kita sebutkan. Pertama user ID ya, kemudian user nama, kemudian level nama, kemudian user aktif, kemudian satu lagi apa ya, cek dulu ya, user aktif. Oke, sudah itu aja, nama user. Oke, sudah seperti ini. Jangan lupa tanda kutip. Kemudian kita tambahin join ya, karena kita tabel user itu dia berrelasi dengan tabel levels yang sudah kita buat sebelumnya. Kita cari di sini join query. Kita tiru saja ya, ambil source code. Namanya ini join. Oke, saya copy di sini ya teman-teman. Saya tambahin di sini. Oke, titik komanya jangan lupa dihapus. Joinnya arahkan ke tabel levels. Yang mana jangan lupa disebutkan, boleh sebutkan ya kalau misalkan antara field primary dengan foreign key itu sama, sebutkan nama tabelnya. Tapi kalau berbeda nggak usah ya. Jadi di sini level ID itu user level ID. Kebetulan fieldnya saya bedain ya. Sudah. Kemudian teman-teman kalau misalkan pengen nambahin tombol ada status, ada aksi ya. Karena status itu nanti kita akan buat pakai Bootstrap ya. Badge namanya, kayak warna gitu. Statusnya aktif ataupun non aktif. Jadi di sini kita tambahin nih add column, ambil yang objek di sini. Kita ambil yang source code. Oke. Di sini di bagian sebelum boulder ya, sebelum to JSON, kita ambil yang add ini. Saya copy di sini ya. Oke, di sini saya enter saja supaya rapi codingnya. Saya pastikan kayak gini. Kalau action kita ganti dengan aksi. Oke, kemudian ini saya kosongin aja dulu. Kemudian saya tambahin lagi tombolnya untuk status ya. Oke, sudah. Di jalan. Kita cek dulu. Semoga berhasil. Oh, ini belum ya. Filternya. Kita buka filters. Jadi di filter admin. Kita tambahin users slash bintang. Oke, sudah. Bentar. Tidak diketahui parameter nomor. Oke, sip. Kita akan coba cari di sini numbering object. Kita ambil source code. Kemudian add numbering no. Kita tambahin ini, kita copy. Kita masuk ke users. Tambahin di sini. Di sini saya buat nomor. Ya, nomor. Ambil di sini. Kita cek ya nomor ya. Sudah, saya jalankan lagi. Sudah, udah jalan. Oke, untuk statusnya, nah gitu ya, untuk statusnya kita buat kayak gini, buat logika if, dimana seperti ini, jika string row ambil objek dari field user aktif sama dengan 1, maka jalankan perintah ini, span class badge gitu ya. Kalau aktif tulisannya hijau. Di sini saya buat aktif. Oke, jika tidak, ini saya copy saja. Ini saya hapus. Saya buat ini non aktif. Saya kasih warna merah. Sip, saya jalankan kembali. Oke, sudah. Kalau misalkan saya edit di sini, misalkan ambil tabel users, ini saya ganti dengan 0 gitu ya. Saya jalankan warnanya merah. Oke teman-teman, paham ya sampai di sini? Oke, untuk aksinya
kita akan buat logika. Jadi kalau misalkan sebagai admin, tombol actionnya nggak boleh muncul, ya. Jadi yang cuma muncul selain dari level admin. Jadi di sini saya buat juga jika string row user level ID tidak sama dengan 1, karena 1 itu miliknya si admin ya, maka kita akan munculkan sebuah tombol. Nah, jadi button tipe button ya. Jangan lupa button di sini saya kasih kelas btn ukuran kecil small, kemudian saya kasih warna biru ya. Kemudian di sini view gitu ya. Hasilnya seperti ini kalau kita jalankan. Bentar, data user tidak ditemukan. Kita cek di konsolnya. Teman-teman, kalau misalkan error tersebut, cek konsolnya seperti ini ya. Respon status 500, berarti ada kesalahan dari objek yang ada di sini. Oke, kita cek terlebih dahulu. Baik, di sini kita memanggil user level ID. Berarti fieldnya belum kita sebutkan di sini. Kita tambahin dulu ya, user level ID. Oke. Kita jalankan kembali. Sudah muncul ya. Oke, view-nya sudah muncul. Jadi kita akan buat view seperti yang demo yang saya tunjukkan tadi ya. Sebelum itu kita akan coba buat tambah user lebih dahulu. Kita coba buat tambah user, kembali ke view data di sini. Di sini saya akan tambahin sebuah tombol button tipe button. Kasih icon gitu ya, plus oke. Kemudian saya tambahin kelas. Selanjutnya saya akan buat di sini sebuah tombol GQ click. Ketika diklik btn tambah, saya akan munculkan modal nantinya Ajax. Metodenya tidak ada, URL-nya kita buat arahkan nantinya. Datanya kosong. Data type-nya kita hapus saja. Jadi cukup seperti ini. Nanti kita akan membuat sebuah function baru namanya form tambah. Terlebih dahulu kita tambahin dulu ya div untuk menampung modalnya. View modal dengan kelas modal ya. Style saya sembunyikan terlebih dahulu. Display none. Di sini kita akan tambahin ya view modal, kemudian HTML respond show. Oke, nanti di modalnya saya akan berikan atribut ID-nya itu modal tambah. Huruf kecil saja, modal tambah. Kemudian modal show. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan tambahin di sini function baru di bagian users. Oke, jangan lupa pakai if ya. Tambahin filter request Ajax. Selanjutnya di bagian form tambah user itu kita memanggil sebuah data level. Nah, maka dari itu saya buat seperti ini aja. Config database connect. Di sini saya buat variable data. Oke, di sini saya buat data level string db table. Di sini saya akan membuat level yang tampil itu selain level admin. Nah, caranya adalah masih menggunakan query builder ya. Tabel levels where, kemudian user level ID tidak sama dengan 1. Tidak sama di ini dengan 1, kemudian get. Nah, gitu ya. Kemudian return view modal tambah.
Jangan lupa sertakan variabel datanya. Oke, sudah. Kita buat file baru. File view-nya. Kita buat modal tambah. Oke, untuk modalnya kita akan tiru saja dari Bootstrap ya. Ketik saja get bootstrap 4. Kemudian ambil yang 46xdocs. Kemudian kita cari modal. Kita akan ambil yang static backdrop. Nah, di sini kita akan copy aja yang ini. Sip. Selanjutnya kita pastikan di sini di project kita. Nah, ID-nya kita ganti dengan modal tambah. Sesuaikan dengan yang ini. Ya, modal tambah. Oke. Di sini saya ganti dengan tambah user. Oke, sudah. Kemudian di sini saya tambahin form open. Itu biasa ya, kita akan arahkan actionnya. Users, kemudian simpan. Saya tambahkan atribut kelas. Saya buat frame simpan. Kemudian form close. Oke, sudah. Selanjutnya di sini tombolnya saya hapus saja atau saya pindahkan ke atas di sini. Kayak gini jadinya. Kemudian buttonnya saya ganti dengan submit. Ini saya ganti dengan warna hijau untuk menyimpan data. Selanjutnya saya akan tambahin div form group, label untuk input ID user. Nah gitu ya. Kemudian tambahin IP text, name-nya seperti biasa ID user. Tambahin atribut ID user juga. Jangan lupa kasih kelas form control. Saya kecilkan ukuran inputnya. Nah, kayak gini. Oke, kemudian saya tambahin autocomplete off. Jadi nggak muncul ya ketika arahkan kursor ke inputannya, data-data yang sebelum kita input itu nggak muncul ya. Baik, kita coba jalankan terlebih dahulu ya teman-teman. Ketika diklik ini, ini nggak jalan, kita cek dulu ya. Di bagian data di sini, ini tombolnya salah icon di sini, tapi plus ya. Kemudian btn tambah, kita cek di sini dulu, kelas, form tambah, response show. Oh, di sini bukan return ya, tapi menggunakan echo. Sip. Jalankan kembali. Ini nggak ada respon, sepertinya ada yang salah ya teman-teman. Kita cek dulu di bagian usersnya. Di sini, oh ya maaf, ini nggak user level ID itu berada di tabel users ya, bukan level. Berarti di sini level ID ya. Kita jalankan lagi. Oke, udah jalan ya. Kalau misalkan teman-teman pengen ketika diklik ini langsung berada pada kursor kita di sini. Caranya bisa kita cobakan bagian modal di sini. Kita scroll paling bawah ya, ambil yang ini. Kita copy ya. Kemudian tambahin di bagian data di sini sebelum modalnya kita munculkan. Jalankan ini ya. Modal tambah kita ganti. Kemudian panggil ID user, atributnya jadikan fokus. Nah gitu. Jalankan kembali. Oke, sudah. Selanjutnya tambahin inputan nama lengkap ya teman-teman. Bagian modal tambah. Di sini kita buat nama lengkap. Name dan ID-nya sama ya. Nama lengkap. Oke, selanjutnya tambahin juga untuk inputan level. Level user. Oke. Kemudian kita nggak menggunakan input, tapi select. Jangan lupa kasih name, level.
ID juga. Jangan lupa kasih kelas. Form control saya ganti dengan SM. Oke, sudah. Di sini saya buat pilih. Kemudian tampilkan data levelnya menggunakan PHP. For each di sini data level yang di sini ambilnya dari sini ya. Oke, kemudian jangan lupa get result array as variable L ya, huruf L ya. Ini terserah ya, mau X terserah. Oke, kemudian di sini jangan lupa penutup and for each. Ini jangan lupa ya, ini titik 2 bukan titik koma. Di sini tambahin option. Oke. Value-nya kita echo ya. Variable X itu field-nya level ID. Ini kita copy saja. Di sini level nama. Oke, kita jalankan kembali ya teman-teman. Sudah muncul nih kasir gudang pimpinan. Arahnya nantinya itu ke tabel, ke function simpan nantinya. Ini tipe submit, form close-nya, submit-nya nggak jalan, form close-nya kita pindahin ke bawah. Karena tombol submit-nya itu di luar form ya, letak sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan proses Ajax jQuery. Tambahin di sini ya teman-teman, script. Kemudian jQuery submit ya. JSON submit. Enggak ada ya. JQ.ready dulu ya, maaf. JQuery submit. Kemudian panggil kelas VRM simpan gitu ya. Tambahin return false. Kemudian jangan lupa pakai Ajax ya. Oh maaf. Ajax di sini. Type-nya method. Post URL-nya kita ambil dari atribut action. Untuk datanya ambil dari form serialize. Untuk data type-nya kita gunakan JSON ya. Case-nya kita buat false saja. Kemudian kita tambahin sebelum pengiriman ada sedikit animasi gitu bagian tombol simpannya. Kayak gini. Kemudian jangan lupa di bagian tombol simpannya tambahin dulu btn simpan. Oke. Tambahin di sini juga kelas btn simpan. Nanti kita disable ya, nilainya true. Kemudian tambahin juga HTML di sini. Nanti kita kasih animasi sedikit atau pakai spinner juga ya. FA spinner. Oke ya. Kemudian kita buat kalau misalkan udah selesai complete gitu, maka kembalikan tulisannya. Jadikan fast lagi. Kemudian ubah tulisannya disimpan. Oke, untuk errornya teman-teman bisa copy saja yang sudah ada. Jadi sebelumnya kita sudah buat ya. Cek aja bukan di view satuan, tapi di bagian transaksi saja. Barang masuk kita cek di sini, misalkan di bagian for input kita cari aja paling bawah ya ini, yang error ini. Oke, di sini saya tambahin error supaya kelihatan errornya apa nantinya. Kemudian saya jalankan. Nah gitu ya. Not found artinya kita belum membuat sebuah function simpan. Oke, kita terlebih dahulu nantinya membuat sebuah validasi. Validasinya itu server side. Seperti ini. Di modal itu ada namanya validation server side. Nah kayak gini. Kita ambil yang bagian bawah ya. Kita ambil yang di sini. Nah gitu. Ini nanti validasinya di setiap form. Itu kita lihat
di sini ada sebuah kelas di bagian inputannya is invalid. Nah, sebenarnya ada video saya itu mengenai tentang validasi server side ya di CI4. Kemudian caranya adalah ya teman-teman, terlebih dahulu kita membuat sebuah function ya. Di sini saya copy aja sebelum membuat function. Function simpan. Nah, gitu ya. Kemudian saya buat sebuah variable untuk menangkap inputan ya. Get var saja, ID user. Ini saya copy, ada 3. Kemudian di sini ganti dengan nama lengkap. Saya menggunakan Ctrl D untuk menemukan tulisan yang sama gitu, supaya mudah untuk ngedit gitu ya. Tekan Ctrl D, kemudian saya ganti dengan level. Ini name dari inputan ya, jangan sampai salah. Kemudian saya akan buat sebuah validasi, ambil dari service namanya validasi. Kemudian saya buat variable dulu, valid string this validate, gunakan array kayak gini. Panggil label ya, label dari inputan untuk ID user. Di dalamnya saya buat dulu rules-nya. Rules-nya itu pertama required, tidak boleh kosong. Kemudian user itu kan tidak boleh ada yang sama ya. Gunakan rule namanya is unique. Kita cek dari tabel yang mana? Tabel users. Fieldnya apa? User ID gitu. Kemudian nanti kita kasih tulisannya label ID user yang muncul nanti di form. Kemudian tulisan errornya apa? Gunakan array. Tulisan error untuk required itu user ID tidak boleh kosong. Jadi kita gunakan field seperti ini, tidak boleh kosong. Cara yang sama untuk rule is unique, itu user ID-nya tidak boleh ada yang sama. Nah, gitu ya. Kemudian saya coba dulu untuk yang validasi yang ini. Kemudian jika tidak valid ya, tanda seru itu artinya tidak ya, maka saya buat error seperti ini, error, dimana untuk error ID user perintahnya itu saya ambil dari validasi get error dari label ID user. Nah gitu. Nanti errornya yang dalam bentuk array kita jadikan JSON nantinya. Oke ya. Kemudian error, sip. Kemudian di luarnya echo JSON encode. Oke teman-teman, paham ya? Kita akan tangkap ini ya. Jadi kembali ke modal tambah di sini. Jika responnya error, nah ya ini. Error ini dari mana? Dari sini. Ini dia. Nah, gitu ya. Kemudian saya tampung menggunakan sebuah variable r dari respon errornya. Kayak gini. Kemudian saya akan buat seperti ini. Terlebih dahulu kembali ke form atas. Ini. Saya akan tambahin di bawahnya. Itu perintah ini. Yang validation invalid feedback ini. Nah, oke ya. Saya copy ini, hati-hati. Lihat yang ini ya. Saya pilih yang ini, saya copy, kemudian saya pastikan di bawah. Nah, untuk nilainya, saya hapus. ID-nya saya ganti dengan MSG atau message ID user, seperti ini. Ya, ini tergantung teman-teman aja ya. Karena nanti kita panggil di bawah. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Di sini, jika ER-nya ID user, nah, maksudnya ini, jika errornya ID user, nah gitu, maka panggil MSG, karena tadi kelas
Karena tadi kelas, berarti di sini titik ya. MSG strip ID user HTML. Nah ini nilainya adalah IRR ID user. Kita ambil nilai validasinya. Namun sebelum itu tambahin dulu ya atribut ID user yang di sini. Atribut ID user. Ingat validasinya karena ada is invalid, karena ada kelas ini. Maka kita akan panggil atribut ID usernya, tambahin sebuah kelas di dalam sini, namanya is invalid. Caranya adalah di sini atribut ID user add class. Nah gitu, add class is invalid. Nah gitu ya. Teman-teman paham sampai sini? Kita coba jalankan aplikasi kita. Oke, kita coba simpan. Ayo, kenapa nggak muncul ya? Kita cek dulu ya. Kita jalankan kembali ya. Ini pesan errornya nggak muncul. Oke, kita cek kembali di bagian modal tambahnya. Kita scroll ke atas. Oh maaf, ini bukan kelas ya, ternyata ID. Jadi di sini bukan titik tapi crash. Oke, kita jalankan kembali. Sudah ya. Jadi kalau misalkan masukin usernya sama, maka muncul seperti ini. ID user tidak boleh ada yang sama. Lakukan cara yang sama untuk nama lengkap dan level user. Jadi cukup seperti ini caranya. Tambahin dulu filternya. Validasi di sini. Ini saya kasih koma. Saya copy. Oke, kemudian ganti dengan nama lengkap. Gak pakai yes unique ya, karena nama nanti ada yang sama. Nama lengkap, kemudian di sini hapus. Di sini level, ini ID ya, ID dari form. Ini kita hapus juga. Level, hapus. Kita buat nih, wajib dipilih. Oke, selanjutnya ini cara yang sama, copy, kita ganti, kita samain saja ya dengan name. Kemudian di sini ganti dengan ID user, level ya, level. Kemudian kembali ke modal tambah, cara yang sama kita copy ya ini ya. Untuk yang nama lengkap, ganti dengan nama lengkap. Oke, hati-hati ya. Kemudian ini juga ganti dengan level ya, biasanya saya samain aja gitu ya. Kemudian ini cara yang sama, copy. Nah gitu, ini kita blok, tekan Ctrl D, lihat nih ya kursornya. Nah cukup kita ganti dengan nama lengkap. Nah mudah kan ya, tekan Ctrl D. Kemudian di sini cara yang sama, level ya, tekan Ctrl D. Sip. Kita coba jalankan kembali ya teman-teman. Sudah muncul nih. Jadi kalau misalkan oh ini udah muncul ya, kenapa nih masih tulisan seperti ini? Boleh teman-teman tambahin seperti ini. Jadi kalau misalkan udah keisi, misalnya contoh ID user ya. Nah, else, tambah else-nya, atribut is invalid, kita hapus. Nah gitu, kita remove. Nah namun kita ganti dengan hijau, jadi add class namanya bukan is invalid tapi is valid, seperti ini. Oke, untuk errornya kita copy, HTML-nya kita kosongin seperti ini. Sudah, kita coba deh ya. Misalkan kita input nih, sudah kasir. Nah, kalau misalnya kasir 2, nah seperti ini. Gimana teman-teman? Paham ya? Jadi kita cukup tambahin else saja. Jika sudah, maka kita bisa lakukan simpan data. Maka kita kembali ke function users, tambahin ini else. Jika tidak, kita bisa lakukan simpan. Berarti terlebih dahulu buat sebuah model user, panggil model user yang sudah kita buat tadi. Namun terlebih dahulu kita
buka model usernya, Ctrl P saja. Nah, yang ini kita ganti ya. Nama tabel cukup seperti ini. Tabelnya apa? Users. Primary key-nya apa? User ID. Kemudian allowed field-nya tinggalin ya. Ini kita hapus saja sampai paling bawah. Kita tinggalin aja seperti ini. Sebutkan field-field yang ada, user ID, user nama, user password, kemudian apalagi user aktif, kemudian user level ID. Sebutkan field yang ada pada tabel users. Oke, kita kembali ke controller. Kita bisa lakukan simpan data. Jadi seperti ini, model user, insert, nah gitu. Simpan datanya, pertama user ID, kayak gitu, ID user, kemudian user nama, kemudian user level ID. Sudah, level ya, sip, kemudian buat pesan, nah kayak gini. Simpan data user berhasil. Nah, gitu ya teman-teman. Sip. Selanjutnya kembali ke modal tambah, tambahin di sini else. Jika tidak, selain dari respon error, tambahin gitu ya. Berarti kalau misalkan sukses, kita bisa tambahin di sini. Cari aja di Google ya. Sweet alert 2. Nah gitu, kemudian kita ambil yang paling atas, kita ambil yang cukup yang ini saja, yang ini. Oke, kita copy, pastikan ke ini, ikonnya kita buat sukses, title-nya berhasil. Untuk teksnya kita ganti dengan respon sukses. Oke. Selanjutnya, jika sukses berarti modal tambahnya kita sembunyikan. Kemudian data tabelnya, data users, kita ambil yang di data sini. Ini dia, let data user. Titik Ajax titik reload. Oke teman-teman, sudah. Kita coba tambah user baru. Kasir 3, anggap saja kasir 2 ya. Misalkan Totot. Tambahin kasir lagi, simpan. Ayo, kenapa nggak ke reload nih? Kita cek kembali ya teman-teman. Ternyata ada kesalahan ya teman-teman. Di sini masuk ke data ya. Ini bukan let, nggak usah pakai variable let gitu, langsung saja seperti ini. Kita coba lagi, ini sudah saya inputkan, misalkan tambahin gudang 2 ya, tambahin sebagai level gudang, simpan, sudah gudang 2. Gimana teman-teman, paham sampai sini? Untuk insert datanya sudah lebih setengah jam. Baik, gimana? Masih semangat sampai di sini? Kita lanjut ya untuk edit, hapus, dan sekaligus menonaktifkan user gitu ya. Selanjutnya tambahin untuk edit gitu ya, kemudian switch off ya dan sebagainya gitu ya teman-teman. Kita langsung saja kita tambahin di bagian usersnya, kembali ke function list data yang sudah kita buat, tambah di sini. Kita buat on click di sini ya, on click. Kemudian arahkan ke, atau maaf, tambahin dulu backslash-nya, view, kutip 1, tip 2, titik 2 kali, kemudian variable row, user ID. Oke, kemudian kembali ke data, tambahin function di sini, function view, ada parameter, maaf, bukan variable, user ID seperti ini aja. Kemudian kita buat seperti ini, Ajax untuk menampilkan modal, GQ Ajax, metodenya post karena ada data,
URL-nya nanti kita buat form edit pakai S ya, form edit, kemudian datanya yaitu ambil dari user ID. Nah gitu ya, parameternya user ID, value-nya user ID, kita samain saja. Data type-nya nggak usah, kita langsung saja. Kemudian nanti kita tampung ke view modal, HTML respond, jangan lupa show. Selanjutnya nanti kita samain saja ya di sini. Ini kita copy supaya cepat saja ya. Kita ngetik codingnya, kemudian kita di sini. Namun modal tambah bukan kita ganti ya, bukan tambah tapi edit. Nah gitu. Nanti kursornya kita arahkan ke nama lengkap. Kenapa nggak ID user? Nanti ID usernya kita disable karena dia nggak boleh diedit gitu ya. Jadi kita ketik aja nama lengkap. Selanjutnya ini form edit, masuk ke controller users. Di sini saya buat function form edit. Caranya sama ya teman-teman. Kita pastikan di sini. Saya copy dulu ya. Copy. Oke, ini sama ya. Cuman karena ada data kalau untuk edit. Jadi tambahin dulu variable ID user, request, kemudian get var atau get post boleh, ID user, kemudian kita ambil datanya. Caranya panggil model user, variable row user, model user, find dari ID user. Nah gitu ya. Jika datanya ada, lanjutkan perintah di bawahnya seperti ini. Saya copy saja, maaf, bukan di copy tapi di cut. Oke, kemudian ini sama, tambahin ID user, ambil dari variable user ID, maaf, dari ID user ya, maaf. Kemudian nama lengkap kita ambil dari variable row user, fieldnya itu user nama ya. Kemudian panggil levelnya. Untuk ngecek nanti kalau misalkan sama, maka optionnya nanti kita selected. Kemudian row user, user level ID. Oke, kemudian di sini bukan modal tambah tapi modal edit. Modal editnya kita buat file baru. Sudah, di modal tambahnya kita samain aja. Ini kita collapse ya. Kita ambil yang ini. Ya satu-satu, jangan semuanya, jangan Ctrl A, nanti ada error, tambah bingung teman-teman nanti ya. Kemudian di sini edit, view data user, saya ganti tulisannya ya. Nanti arahkan ke update gitu ya. Ini biarkan sama ini aja. Kemudian, nah di sini tambahin value-nya untuk inputan ID user. ID user PHP echo. Kemudian kita read only, nggak boleh diedit. True. Oke, ini kita hapus saja. Selanjutnya kita coba dulu ya, apakah jalan. Ini semuanya ngetik-ngetik aja gitu ya. Ayo, kenapa nih nggak jalan ya? Kesalahannya cuman ada di sini aja ya, karena kalau kita lihat di data di sini, parameter yang dikirimkan di user ID, berarti di sini bukan ID user tapi user ID. Oke, kita jalankan kembali ya teman-teman. Kita refresh. Oke, sudah. Kemudian ini sudah. Untuk nilainya lagi, nama ini non-aktif ya, nggak boleh diedit karena sifatnya primary key ya.
Kita kembali ke model edit. Cara yang sama ya. Tambahin value-nya. Di sini saya copy saja supaya lebih cepat. Untuk ID usernya, di sini tambahin value untuk nama lengkap. Nama lengkap. Oke, ini nggak perlu. Untuk levelnya, nah di sini kalau misalkan itu gudang di sini ya teman-teman, maka yang terselected itu adalah gudang. Itu juga untuk yang kasir dan seterusnya. Jadi caranya yang selected ini kita hapus dulu. Di sini saya buat if ya. PHP if, saya tutup dulu ya. PHP if jika variable level sama dengan yang X level ID. Nah, gitu ya. Level ini dari mana? Dari sini. Ini dia. Ambilnya dari field user level ID. Jika sama nilainya, maka titik 2 saya tambahin dulu ya. And if kayak gini, maka ini saya pindahin ke atas. Saya Ctrl X. Nah, gitu. Hasilnya seperti ini. Tambahin di sini selected. Nah, gitu. Jika tidak gimana? Jika tidak, tambahin else titik 2 kayak gini. Kita copy yang tadi, yang kita cut tadi, kita copy lagi tapi nggak pakai selected. Dah, cukup itu saja. Jadi kita lihat ya. Kita cek di sini gudang. Maka yang terselected gudang. Kalau kasir, maka yang terselected adalah kasir. Gimana teman-teman? Paham sampai sini? Kemudian kita akan tambahin untuk yang status. Terlebih dahulu tambahin dulu ya di controller. Di sini saya lupa ya. Tambahin status, ambil dari row user. User aktif. Saya akan buat logika, jangan lupa disimpan di bagian model editnya. Di sini saya hapus dulu yang level ya. Di form group seperti biasa, label. Nah di sini status user, saya buat seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan switch off on off ya, yang saya dapat juga di Google. Saya gini, switch off switch toggle bootstrap 4. Nah saya ambil seperti ini. Saya ambil yang di bagian GitHub-nya ini ya. Git parent GitHub. Oke, kliknya ini. Ini dia, hasilnya seperti ini. Kelihatan ya. Caranya adalah kita bisa nge-load dari yang CDN-nya aja. Teman-teman kalau misalkan pengen lokal, ya tinggalin kayak ini aja. Kita copy ini, kelihatan di sini, enter, ambil nilainya. Ya, Ctrl L saja, simpan ke public gitu. Jadi saya cukup manggil CDN saja karena mumpung lagi online. Ini saya copy saja. Saya letakkan paling atas. Sudah. Kemudian saya ambil yang paling bawah, yang ini. Bentar ya. Saya ambil yang ada ini, custom text. Jadi nanti ada aktif sama non aktif. Ini saya copy. Saya letakkan di sini. Nah, gitu ya. Jadi kita tambahin data on-nya apa? Jadi kalau on active, kalau data off itu not active misalkan. Nah, gitu ya. Kalau on style-nya kalau kalau yang on itu warnanya apa? Sukses ya. Kalau yang off itu warna merah. Jadi kalau misalkan saya cek di sini, jalankan lagi, hasilnya seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau misalkan pengen panjang gimana? Cukup tambahin di bagian atributnya itu data width. Ya. Kebetulan ada di dokumentasi ya. Tambahin misalkan 150. Kemudian data size. Kalau ukurannya kecil boleh tambahin XS. Extra small. Jadi hasilnya kita lihat seperti ini. Nah, gitu ya. Gimana teman-teman? Paham sampai sini? Jadi bagaimana caranya kalau dia non-aktif di sini merah? Caranya adalah kita tambahin di bagian sini check it-nya. Jadi kalau check it itu dia on.
Kalau non check it itu artinya off. Jadi saya hapus di sini, saya buat PHP pakai echo kayak gini, menggunakan operator ternary ya, if else-nya. Jika variabel status yang di sini ambilnya di sini ya, status sama dengan 1, maka kayak gini, maka check it. Jika tidak, titik 2 kosong. Nah gitu, paham ya teman-teman ya. Kita coba jalankan lagi. Oke, klik ini kan dia merah. Kalau yang ini gimana? Dia hijau. Paham sampai sini ya teman-teman? Oke, sip. Lanjut. Kita buat sebelum masuk ke yang ini, kita buat dulu proses untuk update-nya. Baik ya, kita pelan-pelan ya teman-teman. Jadi untuk proses update-nya caranya sama. Untuk simpan, pamein dulu ini. Kita copy saja supaya lebih cepat. Ya ini dokumen 3D-nya. Saya copy saja. Saya pastikan di sini. Oke, kita ubah sedikit. Di sini simpannya kita ganti dengan update. Bukan btn simpannya ya, karena kita tetap menggunakannya ini. Nggak perlu diubah, cukup yang ini saja. Oke, untuk validasinya kita nggak gunain validasi. Nah, jadi seperti ini. Modal tambahnya kita ganti dengan modal edit. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya kembali ke users. Kita masuk ke form simpan. Ini saya collab saja. Saya copy ya. Saya copy kayak gini. Kemudian karena ada dua function yang sama, itu pasti terjadi error. Ini saya ganti dengan update. Karena kita mengarahkan ke function update ya. Cara yang sama, tapi tidak menggunakan validasi. Kita hapus saja. Kalau pengen validasi boleh ya. Cuman ya isi uniknya kita hapus saja untuk ID user. Kita hapus. Kemudian kita tinggalin yang ini. Kita pindahin keluar. Oops, kita back lagi ya. Terjadi error. Udah, kini kita hapus saja. Hati-hati, ini penutupnya juga hapus. Oke, sudah ya. Selanjutnya, lakukan update. Update-nya, tambahin parameter pertama yaitu ID user. Yang diupdate apa gitu. Ya. Sip, sim update data berhasil. Nah, gitu. Baik, kita coba jalankan. Mudah kan ya teman-teman? Kita view, kita buat nih. Gudang 2, oke. Kita update, berhasil. Gudang 2, oke. Nah teman-teman, paham? Selanjutnya, kita akan coba membuat suite ini. Ya, gimana caranya ya teman-teman? Kita coba jalankan lagi. Caranya adalah kembali ke modal edit. Di sini sebelumnya tambahin dulu ya teman-teman kelas di bagian suite-nya. Nah, di sini saya tambahin kelas. Misalkan nama kelasnya itu CH status. Artinya checkbox ya. Sebenarnya kan suite ini checkbox nih. Checkbox ya. Berarti CH status. Jadi saya akan buat di sini JQChange kayak gini. Kelas CH. Jangan lupa S-nya besar tadi ya, status. Lakukan Ajax. Metodenya tipenya post, URL-nya nanti kita arahkan ke list data, bukan list data, users, tapi update status. Oke. Datanya apa? Datanya ambil dari, nanti kita buat ID user parameternya, ambil dari inputan. ID user, titik file. Kayak gitu. Ya. Kemudian data type-nya kita buat JSON. Oke, nanti kita buat jika responnya sukses, maka nanti data usersnya itu reload. Nah ya, kayak gini. Jadi ini saya copy.
Nah, gitu. Selanjutnya, kita akan buat sebuah function baru update status di bagian users di sini. Oke, jangan lupa tambahin if di sini. Kita copy saja ya teman-teman. ID usernya juga supaya lebih cepat. Oke, sama ya. Ini ID user, di sini juga ID user. Oke. Selanjutnya kita akan buat variabel lagi model user, panggil kelas model user. Oke. Kita cek dulu kayak gini. Jika kita akan ambil dulu ya. Ambil dulu bentar sebelumnya row user ya. Model user. Kita find dulu variabel ID user. Kemudian kita ambil user aktifnya. User aktif row user aktif. Nah, jadi ini jika user aktifnya 1, maka kita rubah jadi 0. Itu juga sebaliknya, jika user aktifnya lagi 0, kita ubah jadi aktif. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, jika user aktifnya sama dengan 1, maka kita lakukan update. Model user, update ID user. Di sini user aktif kita rubah jadi 0. Nah, gitu ya. Jika tidak, ini kita copy saja. Jadi 1. Maka kita buat JSON sukses seperti ini. Nah, gitu ya. Kita buat aja kosong. Kemudian baru echo JSON encode. Label JSON. Oke, kita jalankan. Kita refresh kembali datanya. Misalkan gudang 2. Kita buat nih. Ayo, kenapa nih? Nggak update dia. Kita cek kembali. Sip, bentar. Kita cek lagi ya. Kembali ke controller users di sini. Di sini masih merah. Oh, bukan. Ada yang salah di sini. U-nya bukan besar tapi kecil. Kemudian satu lagi teman-teman, saya cek lagi suksesnya nggak boleh kosong. Jadi cara ngakalinya di sini, jika respons suksesnya sama dengan kosong seperti ini, berarti lakukan perintah di bawah gitu ya. Perintah selanjutnya. Jadi kita aktif. Ini sebenarnya kalau kita cek lagi, bentar saya cek lagi ya. Nah, ya, dan aktif. Jadi kalau misalkan pengennya nih sudah kita jalankan kembali kasirnya, cek nonaktif ya, aktif. Nah, teman-teman paham ya? Udah jalan ini. Oke, selanjutnya ini kalau misalkan nggak jalan, ini udah aktif. Kemudian bagaimana caranya menerapkan di login kita? Jadi caranya adalah kita harus update dulu pada controller login kita di sini ya. Jadi sebelum passwordnya dicek, terlebih dahulu kita cek dulu user aktifnya, statusnya. Jadi caranya di sini kita akan cek dulu jika cek user login itu user aktifnya sama dengan 1, tidak sama dengan 1. Jika tidak, maka perintah di bawahnya dilanjutkan. Kayak gini. Oke, kemudian baru kita ambil ini, saya copy, saya letakkan di sini. Nah, gitu ya. Saya buat ini, maaf usernya tidak aktif. Silakan hubungi admin. Nah, gitu ya. Sebelum itu tambahin dulu untuk di bagian model login. Udah belum ya? Ini nggak ada ya? Oh, ada.
tambahin dulu di mode login, tambahin field user aktif. Saya simpan, saya buka Firefox misalkan. Kemudian saya buka seperti ini ya. Jalankan Firefox terlebih dahulu. Jadi sini saya coba ya. Localhost 8080. Di sini anggap saja ini kasirnya sudah ada. Saya coba login sebagai kasir ya. Di sini saya coba buat kasir 123. Oke, sudah. Kalau misalkan saya nonaktifkan kasirnya, ntar saya klik dulu. Oke, dan aktif. Saya logout dulu. Harusnya kasih nggak bisa masuk. Oke, sudah. Gimana teman-teman? Paham sampai sini? Nah, oke, karena videonya terlalu panjang ya teman-teman. Jadi untuk yang hapus dan edit datanya beserta nanti kita buat password generate otomatis. Nanti kita tambahin tombol di sini satu lagi, tombol hapus, tombol edit dan generate password. Sekaligus nanti kita buat ganti password ya di video selanjutnya. Ya karena ini videonya udah terlalu panjang ya teman-teman. Baik, sampai di sini dulu. Silahkan next videonya sampai di sini dulu ya untuk video pertama ini mengenai manajemen user. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komentari video saya kalau misalkan ada kesalahan, ada tambahan ya, ada kritik dan sarannya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.